Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marlina, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Saat ini saya bertugas sebagai arsiparis terampil di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai profil instansi di tempat saya bekerja. Harapannya, melalui video singkat ini, teman-teman semua bisa lebih memahami bagaimana sih sebuah organisasi bekerja secara terstruktur, jelas, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Selamat menyaksikan. Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang adalah perangkat daerah yang membantu bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi, dan pelayanan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Berikut adalah visi dan misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Sekretariat Daerah. Bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok yaitu pelaksanaan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam hal pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi. Berikut adalah fungsi dari bagian hukum. Pelayanan hukum. Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yaitu mengelola dokumentasi produk hukum daerah seperti Perda, Perbub, Kebub, rancangan produk hukum, menyediakan akses publik terhadap dokumen hukum melalui website JDIH Karawang. Dan bantuan dan pendapat hukum yaitu memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas masalah yang dihadapi perangkat daerah, melakukan pendampingan hukum dalam hal perjanjian, kontrak atau gugatan, serta menyediakan layanan konsultasi hukum bagi perangkat daerah. Pelayanan penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah yaitu menyusun dan memfasilitasi rancangan peraturan daerah, membuat peraturan bupati, keputusan bupati, dan sekretaris daerah, instruksi dan surat edaran, melakukan harmonisasi, evaluasi, dan klarifikasi terhadap produk hukum daerah. Berdasarkan Perka Anri Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis, arsiparis kategori keterampilan adalah arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan. Kegiatan yang dilakukan arsiparis terampil yaitu kegiatan pengelolaan arsip dinamis, kegiatan pengelolaan arsip statis, kegiatan pembinaan kearsipan, dan tugas tambahan. 8 prinsip SMART ASN dalam peran arsiparis terampil di bagian hukum. Yang pertama yaitu integritas, menjaga keaslian, validitas, dan otentisitas arsip hukum. Yang kedua, nasionalisme, menyediakan arsip hukum sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik yang memperkuat demokrasi. Ketiga, profesionalisme, mengelola arsip hukum sesuai standar kearsipan. Yang keempat, berwawasan global, mengikuti tren global digitalisasi hukum untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang kelima, menguasai TI dan bahasa asing, menguasai aplikasi kearsipan digital. Yang keenam, networking, berkoordinasi dengan dinas arsip dan instansi terkait dalam pengelolaan dokumen hukum. Ketujuh, entrepreneurship, menciptakan inovasi layanan hukum berbasis digital. Dan terakhir, hospitality, yaitu memberikan pelayanan arsip hukum dengan ramah, sopan, dan komunikatif. Sekian video monolog dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.